Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Didik Mengaji dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu spesial, yaitu Ustadz Mansur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah, wabarakatuh. sehat Ustadz ya. Alhamdulillah khair. Sekarang aktivitas apa nih Ustadz? Alhamdulillah saat ini lebih banyak di pelayanan dakwah, ya, mengaji juga lebih pada tahsin, ya, Tahsin ya, Insya Allah. materi untuk perbaikan bacaan. Ya. Oke. Coba kenalin dong Ustadz ini untuk teman-teman subscriber Didik Mengaji. Masya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Teman-teman subscriber Didik Mengaji yang semoga senantiasa diberkahi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa ya di channel Didik Mengaji. Kami dari Posdai Jogja. Posdai Jogja. Ya. Di Posdai Jogja ini singkatan dari Persaudaraan Dai Indonesia. Oh itu ada kepanjangannya Ya, tuh? ada kepanjangan. Oh ya Allah. Saya baru tahu loh Ustadz. Posdai. Jadi Persatuan Persaudaraan Dai Indonesia. Sebenarnya pasnya tuh Pusdai ya, tapi tapi mungkin agar lebih enak ya. Oke. Nah, menjadi Posdai. ini menarik nih Ustadz ya. Saya terus terang memantau Posdai itu mungkin hampir 2 tahun ya. Tahun, ya. Dari awal berdirinya Posdai ya, sampai sekarang sudah banyak penonton setianya. Jadi teman-teman subscriber Didik Mengaji nanti bisa cek aja ya di channel Posdai Jogja. Setiap pada subuh tuh kalau saya lihat, Masya Allah, itu nggak berhenti tuh yang komen ya, yang live, yang merasa mendapatkan manfaat. Nah, cerita dong Ustadz, ini gimana sih perjalanan Posdai ini? Kemudian kenapa kok punya ide bikin konten Posdai itu gimana awal mulai Ustadz? Iya, Insya Allah. Awal layanan dakwah Posdai memang kita masih offline saat ya. Jadi awalnya kita bagaimana melayani dakwah untuk khutbah Jumat, kajian-kajian, kemudian halakoh-halakoh yang itu sifatnya langsung tatap muka ya. Oke. Nah, kemudian begitu ada pandemi, Insya Allah ya, sekitar 2 tahun yang lalu ya, 2,5 tahun yang lalu lah itu semua kegiatan dakwah yang sifatnya mengumpulkan atau kumpulan banyak orang itu kan off semua. Oke, ya, iya. off semua. Saya juga off. Sehingga kita ya cukup ini ya, vakum lah ya. Semua kegiatan dakwah berhenti total, bahkan mau ke masjid saja kita waktu itu sampai serem ya, ketakutan semua. Iya. Insya Allah. Sehingga ada masukan dari teman-teman, dari ustadz-ustadz kita, ayo coba Posdai bikin channel YouTube gitu aja. Oke. Awal mulanya seperti itu ya. Sehingga dari situ kita coba buat namanya program pertama dulu apa Mas Arif? TTM. Nah, itu tausiah 3 menit yang pertama. TTM. Ya namanya TTM. Bukan itu teman tapi mesra tapi tausiah 3 menit. Oh, yang saya lihat siapa Azam ya, Zaki ya. Awal-awal dulu TTM kalau nggak salah tuh. Ya, teman-teman kita dari alumni Al Azhar itu coba kita berdayakan. Oke. Setiap hari rekaman 2-3 orang, besoknya kita upload seperti itu. Nah, dalam perjalanannya mungkin itu berjalan sekitar 6 bulan pertama. Kemudian karena pandemi sudah mulai agak reda, sekolah sudah atau pesantren kita sudah mulai masuk, sehingga teman-teman yang biasa ngisi TTM itu sudah lebih fokus lagi untuk ngajar, ngurus para santri ya gitu. Sehingga kita mulai berpikir nih, apa nih untuk mengisi konten Posdai Jogja, sementara yang ngisi sudah lebih sibuk ke pondok ya, pesantren. Alhamdulillah ada masukan juga dari salah satu ustadz kita, Ustadz Budi namanya. Coba Ustadz Mansur nih lihat program di YouTube nih bagus nih, mengaji katanya gitu. Saya lihat, kemudian kita TTM Ustadz. Oke. ATM ya. ATM. Kita ATM.
Nah, jadilah kita membuat program ngaos atau ngaji online subuh. Ya, Langsung live atau record dulu kayak sama kayak TTM itu? langsung live ya. Langsung live ya. Namanya ngaji online subuh. Itu kita live setiap ba'da subuh. Setiap ba'da subuh. Oke. Nah itu awal mula sudah ada penontonnya belum Ustaz? Oh, Masya Allah. Ya namanya apa namanya permulaan ya. Iya. Itu perdana ya alhamdulillah 5, 10 ya. sampai 20 itu sudah senang sekali. Ya Insya Allah sudah membahagiakan sekali. Dan awal-awal memang dari viewernya dari teman-teman sendiri. Kemudian teman-teman mungkin punya apa istilahnya ya, pengen juga mendukung program ini bisa berkembang, akhirnya di-share ke komunitas-komunitasnya, Komunitas-komunitas. ke grup-grupnya. Alhamdulillah akhirnya getok tular itu dari grup ke grup. Ya, dalam waktu 6 bulan sudah 50-an sampai 100 yang ikut live. Oh, berarti strateginya gimana tuh dengan grup-grup WA atau gimana? Ya, jadi kita membuat grup, jadi undangan grup WA. Bagaimana kita narasikan di undangannya itu untuk belajar Al-Quran setiap paginya, setiap subuhnya. Oke. Itu awal mulai Ustaz ya? Ya, Masya Allah. Nah, oke Ustaz. Nah ini menarik waktu saya lihat Ramadan 2021 itu waktu tahun lalu ya, itu sudah jadwalnya juga sudah lumayan padat dan ternyata Ramadan 2022 ini juga ternyata live-nya juga nggak kalah menarik dengan di tahun lalu. Nah itu ada program ngaos, ada program baca Quran ya sampai khatam tilawah 1 malam 1 juz. Tilawah 1 malam 1 juz ya, kemudian ada ceramah ya, kajian ya. Menjelang berbuka puasa. Menjelang berbuka puasa. Masya Allah. Nah Ustadz, kalau saya lihat perkembangannya kan Posda ini bermula dengan ngaos tadi ya, kemudian saya pun ya sering banget juga ikut gitu. Kalau pada subuh kadang ikut gitu ya. Kemudian saya lihat yang komen juga banyak gitu. Ya, karena nggak sembarangan ini kalau subuh tuh nggak semua orang bisa hadir Ustaz. Waktu-waktu krusial ya. Waktu krusial. Dan mereka juga pasti milih kan. Soalnya saya kan banyak ya, undangan live juga pada subuh kan. Ada undangan live di Instagram. Kadang saya sampai 3 tuh saya tonton tuh. Posdai nonton, ini nonton, ini nonton. Nah, ini strategi gimana Ustaz? Bisa mendapatkan penonton setia ya. Saya lihat banyak emak-emak juga tuh ya. Penonton setia yang mau ngikutin dari awal acara sampai selesai, kemudian besok pun mereka ngikut. Ini pasti ada strategi dong, pendekatan dengan audiens subscriber itu. Nah, Masya Allah nih, biar dapat ilmu kita, Masya Allah. Gimana Ustaz? Pasti ada ilmunya dong nih. Iya. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi ya, semua itu tentunya karunia Allah. Kemudian kita coba pendekatannya ya, pendekatan bagaimana agar viewer kita ataupun jamaah kita ya, kita menyampaikan jamaah itu bisa nyaman gitu dalam menerima materi tahsin yang kita sampaikan. Jadi awalnya kita mengajak anak saya atau namanya Gaza yang usianya waktu itu masih kelas 5 SD, berarti berapa tahun? Sekarang 10 tahun ya, kelas 5 SD waktu itu. 10 tahun, 10 tahun, 2 tahun yang lalu. Ya, itu kelas 5 SD. Jadi kita ajak, tujuannya sebenarnya bagaimana saya mentahsinkan Al-Quran itu yang ngajari anak saya itu. Awalnya begitu. Nilai plusnya lah ya. Kemudian ya mungkin ada apa istilahnya ya, ada daya tarik sendiri dari jamaah. Kok ini ada anak kecil yang setiap ba'da subuh kok mau ngaji gitu. Nah iya, susah loh. Iya susah loh. Sementara ya usianya kan masih 10 tahun. 10 tahun. Masa-masa usia itu kan untuk bangun subuh aja masih susah kan gitu ya. Nah, benar-benar. Nah, ternyata di situ sebelum mulai itu saya sudah menyampaikan ke anak saya Gaza itu, ayo bismillah,
pokoknya mulai besok gitu sama kakak nanti kita akan live ngaji gitu. Sama kakak maksudnya ada Ya, kakak yang namanya Gaza tuh saya panggilannya adalah kakak, gitu. kakak Gaza ya. Oke. Panggilan tuh adik-adiknya juga. Alhamdulillah dia siap Ustaz. Insya Allah kan ya gitu. Sehingga sebelum subuh udah bangun, habis itu harus mandi. Kenapa kalau mandi? Karena agar tidak ngantuk. Iya, benar. Ya, walaupun sudah mandi, masih juga dia sambil ngaji begini-begini. Pernah ya, gitu ya, Ustaz? Ya, sering bahkan. Ya, namanya anak segitu mungkin masih belum ini ya tidurnya. Nah, sehingga dari situ para jamaah kita melihat karena anak-anak yang semangat mengaji, akhirnya mereka juga termotivasi itu. Ada anak yang kecil aja masih mau belajar ngaji, kemudian akhirnya mereka juga termotivasi untuk ikut mengaji. Nah, ini menarik ya. Mungkin teman-teman nanti yang belum pernah tahu ya Gaza itu seperti apa, nah, nanti dikepoin aja channel YouTube-nya Posdai ya. Insya Allah Gaza seringnya ibadah subuh, Ustaz ya? Ya, jadi subuh ya? ba'da subuh rata-rata, itu Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu? Beliau semua itu? Ahadnya libur kita. Ahadnya libur. Senin sampai Sabtu. Kemudian karena untuk saat ini ya Gaza kan sudah mondok nih, sudah di pesantren, jadi sudah ada penggantinya. Namanya Mas Azam, itu adik kelasnya. Adik kandung? Bukan adik kelas atau adik kelas di sekolahan. Oh, ada kelas sekolahan. Ya, kelas berapa sekarang? Kelas 4 sekarang. Kelas 4. Nah, menariknya sih Azam ini juga dari rumahnya ke dekat studio Posdai ini sekitar 5 kilo. Jadi setiap sebelum subuh atau setelah sholat subuh itu langsung berangkat ke studio, hampir setiap hari. Lebih berat lagi Lebih ya? berat lagi nih si Azam. Iya. Kalau Gaza waktu itu tinggal loncat ke studio sudah sampai. Nah, ini Azam bersama ayahnya hampir setiap hari ke studio. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini mujahadahnya Azam dan Azam ya. Satu lagi. Oh ya, ada satu lagi Mas Faiz, itu sepekan sekali. Sepekan sekali. Ya, dan itu lebih Mas jauh Faiz lagi. Umur berapa? Mas Faiz sekarang kelas 5, jadi 10 tahun. Kalau Azam? Azam kelas 4. Oh, lebih muda, paling muda Azam ya? Iya. Berarti Azam, kalau atasnya lagi itu dia apa? Faiz. Gaza. Oke. Gaza mungkin sudah setengah tahun lebih ini karena sudah mondok, sudah ya itu tadi digantikan sama Mas Azam. Digantikan Mas Azam. Padahal Gaza ini punya, kalau teman-teman tahu ya, Gaza itu punya fans setia ya. Iya, punya fans setia tuh. Ya, Insya Allah. Insya Allah. Lihat di komen-komen live itu, wah, tuh kayaknya emak-emak ngefans banget sama Gaza. Iya, ya. jadi alhamdulillah jamaah terutama ibu-ibu atau ibu-ibu. Yang sudah usia-usia mungkin 50 ke atas, 60, 70, bahkan ada jamaah yang 80 ke atas ya. Kalau ke Jogja ya pengen yang ditemui ya Gaza. Iya, ya, kalau sekarang mungkin Azam ya. Okay. Atau Mas Faiz, ya itu memang apa ya, ada di hati tersendiri lah anak-anak itu untuk para jamaah.